Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta kenikmatan iman dan Islam sampai saat ini, sehingga kita bisa terus beraktivitas seperti biasa, terutama melanjutkan pembelajaran kita khususnya di Kitabut Tashrif ya. Di Kitabut Tashrif di halaman 11 ya. Kitabut Tashrif ini juz kedua. Kitabut Tashrif juz yang kedua di halaman 11. Masalah idgham, al-idgham. Yang kedua, salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan contoh pedoman hidup kepada kita semua, sehingga kita terhindar dari namanya kejahilan. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Langsung saja, silahkan kalian buka semuanya Kitabut Tashrif ya. Kitabut Tashrif juz kedua halaman ke-11. Halaman ke-11. Masalah al-idgham. Al-idghamu idgham, atau kalau dalam shorof itu penggabungan dua kata ya, penggabungan dua huruf menjadi satu, yaitu huruf yang digabungkan. Dan kita pembahasannya di bab fa'ala yaf'ilu, yaitu farra yafirru. Kaidah yang pertama, langsung saja ya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini langsung, ini kaidah tentang farra. Farra asalnya adalah farra yafirru farran firaran fahuwa farun wa dzaka mafrurun firra la tafirra mafirun mafirun mifarun furra yufarun. Farra ini kita membahas tentang fi'il madhi, yaitu farra, 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 farru, farrat, farata, fararna, dan seterusnya. Farra asluhu farara, asluhu farara. Asluhu ini bermakna asalnya. Asalnya farra adalah farara ala wazni fa'ala. Ala wazni ini atas wazan atau mengikuti wazan. Wazan apa? Wazan fa'ala, yaitu lebih tepatnya fa'ala yaf'ilu. Kemudian setelah kita tahu asalnya farra adalah farara, gimana proses farara ini yang asalnya adalah mengikuti wazan fa'ala, gimana kok bisa menjadi farra dengan tasydid? Nah, ternyata di sini prosesnya adalah di sini. Sukinatir ra'ul ula. Sukinat, disukunkan ya. Sukinat itu bermakna disukunkan. Apa yang disukunkan? Ar-ra'ul ula. Ar-ra'ul ula. Huruf ra yang pertama disukunkan.
bihazfil harakati, dengan membuang harokat. Nah, yang ro yang pertama dibuang harokatnya fathah ini, kemudian disukunkan roknya ya. Kenapa jadi begitu? Li ajli syartil idgham, karena yang demikian itu termasuk salah satu syarat dari idgham atau menggabungkan dua huruf. Fasara, maka jadilah farra. Maka jadilah farra dengan ro sukun yang pertama. Summa, kemudian udghimatir ra'ul ula. Summa bermakna kemudian. Nah, yang belum tahu artinya bisa dikasih arti ya. Summa bermakna kemudian. Udghimat, diidghamkan. Udghimat, diidghamkan. Apa yang diidghamkan? Ar-ra'ul ula, ro yang pertama. Nah, kalau yang ini yang sudah tahu artinya nggak usah dikasih arti bawahnya, tidak apa-apa. Ar-ra'ul ula artinya ro yang pertama. Fisaniyati. Nah, diidghamkan, digabungkan ro yang pertama kepada atau dijadikan satu dengan ro yang kedua, asaniyah kepada ro yang kedua, maka fasara farra, maka jadilah farra. Wa kadzalika, dan demikian pula ila farrota. Jadi farra, farru, farrota. Nah, fi'il madhi nomor 1 sampai nomor 5 itu prosesnya sama. Pertama disukunkan ro yang pertama, kemudian diidghamkan ro yang pertama dengan ro yang kedua, maka menjadi farra. Wa amma, dan adapun farorna. Nah, farorna ini nomor 6. Farorna, farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Nih, sampai farorna nomor 6 sampai nomor 14 tasrif fa'il madhinya. Fala yajuzul idgham, maka tidak boleh diidghamkan. Kenapa tidak boleh diidghamkan? Li sukunil harfis tsani, karena bersukunnya huruf yang kedua. Karena sukunnya huruf yang kedua ya. Farorna. Padahal kalau yang di sini adalah ro yang pertama yang sukun, maka bisa diidghamkan. Sedangkan yang ini yang sukun adalah ro yang kedua, maka tidak bisa diidghamkan. Maka tetap mengikuti wazan fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, contohnya ya. Ini farra itu adalah asalnya faroro, dia mengikuti wazan fa'ala. Farro dia asalnya faroro karena mengikuti wazan fa'ala. Kemudian langkah yang pertama adalah sukinatur ra'ul ula, disukunkan ro yang pertama. Nah, maka ro yang pertama disukunkan bihadzfil harakati li ajli syartil idgham. Ini harokatnya ini dibuang, diganti dengan sukun. Farro, jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya itu ro sukun ini diidghamkan dengan ro yang kedua, maka menjadi
diidghamkan dengan tasydid maka menjadi farra. Ini prosesnya ya. Prosesnya. Farra asalnya adalah farara, mengikuti wazan fa'ala. Maka ro yang pertama disukunkan menjadi farra. Kenapa disukunkan? Karena ini salah satu syarat idgham. Itu huruf pertamanya, jika ada dua huruf yang sama dan huruf pertamanya sukun maka dia diidghamkan. Diidghamkan menjadi satu, digabungkan menjadi satu maka menjadi farra. Nah, seperti ini. Contoh lain misalnya qalla. Qalla. Asalnya qalala. Karena mengikuti wazan fa'ala. Qalala. Qalla asalnya qalala. Gimana proses idghamnya bisa menjadi qalla? Dia sama seperti farra, maka huruf yang sama yang pertama yaitu huruf lam disukunkan. Karena ada dua huruf yang berdampingan dalam satu kata, yang pertama sukun dan keduanya hidup, maka diidghamkan menjadi qalla. Nah, seperti ini. Ya. Asalnya qalla asalnya adalah qalala karena dia mengikuti wazan fa'ala. Kemudian diidghamkan yaitu yang langkah yang pertama itu diganti dengan sukun. Jadi qalla. Sedangkan lamnya yang pertama sukun, yang lam yang kedua adalah hidup dengan harokat. Maka dia diidghamkan menjadi satu, digabungkan menjadi satu, ditandai dengan tasydid menjadi qalla. Nah, seperti itu. Jadi yang ini, jika ada yang kurang paham tentang proses pengidghaman fi'il madhi ini, fi'il madhi dari bina mudha'af dari wazan fa'ala fi'il ini bisa ditanyakan nanti. Dan setelah ini ada latihan, ada soal ya, soal. Ustadz minta seperti ini. Gimana prosesnya ya? Seperti yang Ustadz contohkan ini. Misalnya qalla tadi gimana? Berarti tulis asalnya adalah qalala. Kemudian proses selanjutnya menjadi qalla. Kemudian hasil akhirnya menjadi qalla dengan tasydid. Ini prosesnya. Nanti Ustadz tuliskan soal dan dijawabnya di kolom komentar YouTube ini ya. Nanti dijawab di kolom komentar YouTube ini. Ini soalnya yang pertama. Ada 3 soal saya dan dijawab di kolom komentar YouTube ini ya. Misalnya ini soalnya, gimana proses terjadinya jadda? Nah, ini prosesnya apa? Prosesnya apa ya? Jadda. Kemudian nomor 2 misalnya barra. Prosesnya apa ya?
jawab di komentar YouTube ini. Jadda, barra, dan terakhir misalnya zalla. Ya, ini soalnya. Bagaimana prosesnya bisa menjadi seperti ini? Ya, farra, qalla, ini tulis seperti ini ya. Silahkan jawab soal ini di kolom komentar YouTube video ini. Ya, fahimtum? Nanti yang menjawab dan mengerjakan dengan baik dan benar akan mendapatkan nilai harian ya, nilai tambahan untuk harian. Dan nilai berikutnya, dan jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan nanti via WA. Ini aja dari Ustaz. Cukupkan untuk idgham fi'il madhi dari wazan fa'ala yaf'ilu. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang idgham fi'il mudhari'nya dari bab yang sama. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Salah khilafnya Ustaz mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.